Ya kalau dulu aku tu dapat ni kan bermacam-macam. Dari mana be? Itu. Pertama ya dari kampung Budaya ada di Kerinci. Cuma datuk saya tu asal macam ni. Dia tu memang jadi rimau juga. Rimau juga. Terkenal. Semenjak dia meninggal tahun 97, tak sampai hari kini tu tak ada lagi rimau. Jadi ilmu aku tu memang dari Kerinci nya. Jadi datuk aku tu nama Datuk Pingai, nama datuk aku tu. Itu. Terkenal dulu datuk aku tu di Kerinci tu. Gelarnya dipanggil Datuk Dahlan. Itu. Itulah datuk aku yang bantu aku, yang namping aku gini tu, dia tu lah. Berarti almarhum Datuk Wak tu memang asli keturunan Cindaku ya? Ya. Raja Cindaku ya? Ya, asli dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Kali ini agak sedikit berbeda ya. Kita akan mengupas di balik layar pembuatan cerita misteri di sebuah kisah misteri. Jadi beberapa di cerita-cerita sebelumnya banyak sahabat yang bertanya ya, sumber ceritanya dari mana? Kok bisa saya mendapatkan cerita yang agak-agak aneh lah ya, khususnya cerita misteri yang ada di Jambi. Nah, jadi ini video di balik layar pembuatan cerita misteri di sebuah kisah misteri. Jadi saya datang langsung ke narasumber yang ada di Jambi untuk menggali cerita misteri yang akan diceritakan kembali ya. Jadi cerita yang saya ceritakan di video-video sebelumnya, apalagi khususnya ya, cerita yang menceritakan kisah misteri di Jambi tentang keilmuan, tentang ilmu kebatinan, semua itu saya dapat langsung dari narasumber. Seperti hari ini saya sedang berkunjung ke rumah kerabat kami, rumah Wak ya, kalau bahasa Jambi bilang. Saya ingin sedikit menggali cerita dari beliau, karena beliau ini sangat banyak sekali kisah misteri. Dulu pernah saya menceritakan kisah tentang Cindaku ya, sudah dua versi. Versi pertama cerita asli dari Tanah Kerinci, cerita kedua tentang Maijah yang seorang wanita yang memiliki ilmu ya, bukan keturunan tapi ilmu harimau yang diwarisi oleh almarhum kakeknya. Nah, sekarang saya datang ke rumah Wak ini ya, Wak Ilyas namanya, Wak Ilyas. Saya ingin menggali cerita tentang ilmu kebatinan yang dipegang sama Wak Ilyas, karena beliau memang sangat pakem lah ya kalau untuk ilmu kebatinan, khususnya ilmu makrifat ya, ilmu makrifat. Keyakinan beliau tentang ilmu gaib memang sangat tinggi sekali. Nah, jadi ini behind the scene ya. Jadi sekarang saya ingin sedikit ngobrol-ngobrol sama Wak Ilyas. Nanti setelah ceritanya saya dapat, konsep cerita saya dapat, akan saya ceritakan kembali di sebuah kisah misteri. Karena untuk Wak Ilyas sendiri menceritakannya mungkin agak sedikit susah ya, karena terbentur di bahasa. Mungkin kalau bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang kami gunakan di Jambi, mungkin bahasanya sudah universal ya, sedikit banyak sahabat-sahabat pasti mengerti lah. Tapi kalau untuk bahasa Jambi sendiri memang agak susah dimengerti. Mungkin kalau dibikin teks juga nanti di bawah ya, apa ya arti dari pembicaraan kami mungkin agak susah dicerna. Jadi setiap kisah misteri yang saya dapat, setiap kisah misteri yang saya gali, saya lebih memilih untuk menyerap ya, dicatat, direkam, untuk kembali saya ceritakan di sebuah kisah misteri. Jadi mungkin sahabat-sahabat yang nunggu kisah rumah pocong ya, rumah kontrakan pocong part kedua mungkin agak sedikit tertunda, karena saya akan merampungkan dulu proses pembuatan video kisah hidup dari Wak Ilyas. Jadi tunggu video sebuah kisah misteri menceritakan kisah hidup tentang Wak Ilyas. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah hidup dari Wak Ilyas, seorang yang merupakan keturunan langsung dari Cindaku, manusia harimau yang ada di Jambi. Spesial untuk sahabat-sahabat sebuah kisah misteri,
saya akan menyajikan kisah asli, kisah nyata kehidupan dari Wak Ilyas. Sebelum saya menceritakan kisah ini, saya sedikit ingin menampilkan potongan video ketika Wak Ilyas menceritakan siapa dirinya. Wak Ilyas mengakui kalau beliau adalah keturunan asli dari Raja Cindaku, raja manusia harimau yang terakhir yang ada di Provinsi Jambi. Kisah ini spesial akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri dan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat semua yang selama ini banyak sekali membanjiri setiap video saya. Bertanya, benar gak kisah nyata yang saya bawakan, kisah misteri yang saya ceritakan itu asli? Beginilah cara saya untuk mendapatkan kisah misteri. Saya mendatangi langsung narasumber, saya menggali cerita tersebut, tapi memang sengaja saya tidak menampilkan narasumbernya. Pertama begini, ada narasumber yang mau ceritanya diangkat tapi dia tidak mau menampilkan dirinya, dia tidak mau menceritakannya langsung. Tapi alhamdulillah ketika saya mendatangi Wak Ilyas, dia berkenan untuk menceritakan kisah ini dan beliau mengizinkan saya untuk sedikit mengambil video ketika dia menceritakan kisah hidupnya. Jadi inilah sepenggal video dari Wak Ilyas. Alhamdulillah aku jawab setelah pagi. Karena aku dah dewasa lah. Dah tua umur lah 80-an. Itu. Jadi mundur lah aku dari situ. Kalau niat hati tak ada lah. Aku nak lihat tu. Cuma sebalik aku fikir lagi kan. Ya, kita punya ilmu kok tak semudah-mudah itu melepasnya kan. Itu. Kalau kita lepas sampai sekendak kita berarti kita tak mikir lagi yang akan datang kan? Kita tak mikirkan yang mati lah. Itu ya, kalau dulu aku tu dapat ni kan bermacam-macam dari mana itu paramu ya dari kampung Budawek ada di Kenci. Cuma datuk saya tu asal macam ni ya, dia tu memang jadi rimau juga terkenal semenjak dia meninggal tahun 97 tak sampai kini tu tak ada lagi rimau. Itu pegangan dia kan. Itu. Jadi waktu 97 aku nak balik sana, nak minta itulah tu, minta pindahan ke aku jangkaunya kan. Supaya aku bisa macam mana lah. Itu. Kini kau kabarnya ada pula kabar rimau. Aku pengen nak tahu, aku belum sempat nak nanya kan. Itu dari mana rimau tu datang. Itu rimau kejadian juga kejadian. Nah, yang baru-baru ini terjadi di daerah Merangin tu? Itulah. Di lihat kau nampak orang ada datang tengah jalan bongkar kan. Itu jadi aku belum sempat nanya lagi kerana aku belum sihat kan. Itu jadi ilmu aku tu memang dari Kerinci kan. Jadi datuk aku tu nama Datuk Pingai, nama datuk aku tu. Itu terkenal dulu datuk aku tu di Kerinci tu. Gelarnya dipanggil Datuk Dahlan. Itulah datuk aku yang hantu aku, yang namping aku gini tu, dia tu lah. Jadi apa yang aku kerjakan, aku mengalah dari dia. Minta aku tolong bayar itu ini ilmu apa. Bagilah tu untuk mendampingi aku kan. Jadi itulah. Kerana aku lah dapat ilmu tu, ya apa aku kerjakan bisa aku menghadapi. Tak apa orang lalu saya insya-Allah. Kalau aku yang ilmunya bisa aku ketemu kan. Cuma yo dulu kan pernah aku kok galak duduk tak. Kawan aku apa yang aku temu, aku kemungkurkan, aku hadapkan ke orang banyak lari, takut. Banyak takut kan. Sampai kuburan tu condong mesan ni. Cuma orang tu lah meninggal galau ya. Kalau ada boleh tanya dia. Cuma seorang lagi masih hidup begini tu. Mat Zain namanya. Tu dia tahu tu. Apa kisah aku kan. Itu jadi itulah. Jadi keturunan aku tu bukannya keturunan sembarang dah. Memang ya kata pintar dah kan Tuhan yang pandai lah. Kalau kita cuma make itu. Kena Tuhan tu kita pinta kabul, insya-Allah dikabulkan Tuhan. Tapi dengan sejujurnya kan itu. Itulah ilmu aku memang dari sana. Dari Sampas ada juga. Itu. Kalau Sampas nama Zainuddin nama guru aku. Itu. Berarti almarhum Datuk Wak tu memang asli keturunan Cindaku Ya. Raja Cindaku ya? Ya, asli dia. Sebab itu Kerinci, Medan, itu sama tu. Kan itu ada sejarah cerita filem apa tu sinetron tu kan. 7 manusia harimau. 7 Inyek. manusia harimau. Itu termasuk datuk aku.
Ada datuk aku. Oh, di antara 7 tuh, Pak? Ya, ada. Itu. Berarti beliau meninggal tahun berapa, Pak? 97. Dari tahun 97 sampai sekarang tak ada lagi rimau. tak pernah lagi turun rimau Cindaku, ya? Tak ada lagi. Kau tadi aku dengar ada kabar lagi kan. Tu nak aku tanya dari mana. Tu maksud aku. Oke. Belum sempat aku nak tanya-nya. Sebab kena aku kau sakit terus kan. Itu nak aku tanya-nya. Kalau kita nanya sama datuk tuh, bisa dia datang, Pak? InsyaAllah bisa kita tanya dia kan. Itu. Tanya dari mana rimau tu datang lah. Kenapa? Kalau rimau asli itu tapak kakinya 4. Pika 5. Berarti kejadian. Berarti datuk tuh bisa kita coba panggil, Pak, ya? InsyaAllah bisa aku panggil. Kita coba tanya, Pak, ya? Iya, tanya kan dari mana asalnya lah. Dari apa sebabnya ada keturun lagi timbul lah. Asal kau anak cucu juga tak ada yang ambil belum. Tu. Oh, berarti yang terakhir mewaris itu cuma Wak, ya? Ya, akulah cuma yang tahu. Tu. Jadi itulah. Aku pengen, aku fikir, tunggu aku sehat, aku tanya siapa orang baru bisa aku terangkan. Itu sejarah tu kau dari sana, siapa kan itu. Itu. Mungkin dari video yang barusan sahabat-sahabat dengar, sahabat-sahabat kurang mengerti dengan bahasa yang digunakan Wak Ilyas. Inilah bahasa asli dari Jambi. Dan saya akan kembali mengulang cerita awal dari Wak Ilyas ketika dia menceritakan kisah hidupnya. Sebelum saya menceritakan kisah hidup dari Wak Ilyas, saya ingin sedikit memperkenalkan diri Wak Ilyas. Wak Ilyas adalah kerabat dekat dari keluarga kami. Sebenarnya sudah lama saya ingin mengangkat cerita hidup dari Wak Ilyas, tapi saya takut nanti ketika saya datang ke sana Wak Ilyas nggak berkenan karena usianya yang sudah lumayan tua ya. Dia umurnya sudah hampir 80 tahun. Takutnya nanti anak istrinya, keluarganya nggak mengizinkan. Karena ini cerita Wak Ilyas ini memang menurut saya banyak sekali menyimpan misteri. Mungkin sahabat-sahabat yang berada di Jambi mungkin kenal ya dengan sosok Wak Ilyas. Beliau memang dikenal memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Kalau kami orang Jambi bilang, Wak Ilyas ini dukun. Dia dapat mengobati orang yang terkena penyakit non medis. Apalagi untuk yang berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib seperti orang kesurupan, ya, rumahnya diganggu sama makhluk gaib. Itu adalah pekerjaan sehari-hari dari Wak Ilyas. Di usianya yang sudah menginjak 80 tahun lebih, sekarang kondisi kesehatan Wak Ilyas ini sudah nggak sehat lagi. Hampir 1 tahun Wak Ilyas cuma di rumah saja. Dia udah nggak keluar-keluar lagi karena penyakit asma yang diderita sama Wak Ilyas sudah semakin parah. Beberapa bulan yang lalu Wak Ilyas ini hampir meninggal dunia. Pihak keluarganya menghubungi saya, menghubungi keluarga kami mengatakan kondisi Wak Ilyas sudah sangat parah sekali. Ya mungkin untuk nunggu esok hari dia bilang ya. Pada saat itu istri dari Wak Ilyas menelpon abang saya Raden Sulaiman, bilang ya mungkin Wak udah nggak bisa tahan lagi lah sampai besok. Kalau kalian ada waktu malam ini kumpullah di rumah. Sekarang di rumah anak-anaknya ya keluarga sudah kumpul semua. Wak Ilyas sudah parah sekali lah sakitnya. Tapi alhamdulillah, apa yang dikira orang-orang, apa yang dikira oleh keluarga Wak Ilyas itu cuma perasaan cemas mereka saja. Wak Ilyas mengatakan, kalau aku mau mati, aku belum bisa mati. Nah, ini semua ada sangkut pautnya dengan ilmu yang didalami oleh Wak Ilyas. Bahkan 1 minggu yang lalu, tepatnya malam Jumat yang lalu, video ini saya buat pada malam Jumat ya, Kamis tanggal 2 Desember 2021, tepatnya malam Jumat. Pada malam Jumat yang lalu, 1 minggu yang lalu, kondisi kesehatan Wak Ilyas ini sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Tadi istri Wak Ilyas mengatakan kepada saya, malam Jumat yang lalu, rumah ini kayak ada acara yasinan, seluruh warga ngumpul, anak-anaknya ngumpul, cucu-cucu Wak Ilyas ngumpul, orang-orang yang ada di sana sudah mengira kalau Wak Ilyas ini sudah sakratul maut. Tapi Wak Ilyas dalam hatinya ya, dia sadar orang-orang ini kumpul baca yasin, orang-orang khawatir dengan kesehatan Wak Ilyas. Tadi Wak Ilyas bilang, di dalam hatinya dia cuma ketawa, kalian masih ngira aku bakal mati. Sudah aku bilang berkali-kali, aku belum mati. Kalau Allah belum berkehendak, kalau Allah belum mengizinkan aku mati, aku nggak bakal bisa mati. Itulah keyakinan Wak Ilyas. Hakikat, makrifat yang dimiliki Wak Ilyas ini memang sangat luar biasa. Dan
Ini semua ada sangkut paut dengan ilmu yang didalami oleh Wak Ilyas. Nah, jadi memang sekarang kondisi kesehatan Wak Ilyas tidak seperti biasa. Tapi alhamdulillah ketika saya datang ke sana, ketika saya berkunjung ke sana, melihat saya datang bersama abang saya, Wak Ilyas senang sekali. Dia mengatakan, inilah yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang, ya. Jadi tadi juga sempat Wak Ilyas mengatakan ingin ikut saya untuk melakukan penelusuran, ingin ikut saya untuk melakukan jalan-jalan malam. Kalau kamu pengen melihat demit, dia bilang, kalau kamu ingin melihat sosok penampakan, ajak Wak, dia bilang. Ya tapi saya khawatir dengan kondisi kesehatan Wak Ilyas yang kumat-kumatan lah penyakitnya. Setiap malam Jumat kondisi kesehatan Wak Ilyas ini sangat mengkhawatirkan. Tapi lepas hari Jumat masuk ke hari Sabtu, Wak Ilyas ini udah bukan kayak orang sakit lah. Dia kembali bugar, dia keluar rumah, dia ambil cangkul, bersihin pekarangan rumah. Bahkan istri Wak Ilyas bilang, tetangga-tetangga sekitar kami ini sudah agak sedikit nyenyes lah ya, agak sedikit ngegunjing lah. Orang-orang mengatakan itulah ya, akibat semasa hidupnya banyak ilmu, banyak pegangan, jadi matinya susah. Lagi-lagi di sini Wak Ilyas mengatakan apa yang dikatakan orang itu salah. Apa yang orang bilang itu cuman sekedar gosip, dia bilang. Kebenaran di dalam hidup ini, hitam putih manusia yang ada di dunia ini, menjalankan kehidupan ini, itu semua Allah yang memegang. Allah yang tahu hitam putih orang yang ada di dunia ini. Bukan manusia yang bilang orang itu salah, orang itu bersih, bukan. Ya, jadi di sini juga Wak Ilyas ingin sedikit menyampaikan kepada saya bahwa apapun ilmu yang kita pegang, itu ibaratnya sebuah belati. Ketika kita memegang belati yang kita gunakan untuk semestinya, itu tidak akan nyala. Tapi ketika belati yang kita pegang, kita pergunakan untuk menyakiti orang, untuk membunuh orang, itu adalah perbuatan yang salah. Nah, jadi di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan mengulas lengkap kisah ilmu kebatinan yang dimiliki Wak Ilyas dan kisah dari Cindaku, yang mana di video-video sebelumnya sudah ada 2 video membahas tentang Cindaku. Pertama, asal-usul Cindaku yang berasal dari Tanah Kerinci, yang kedua tentang Mak Ijah. Mak Ijah yang mendapatkan ilmu warisan dari almarhum kakeknya, karena almarhum kakek dari Mak Ijah ini menuntut ilmu dari Cindaku. Tapi digarisbawahi, di cerita Mak Ijah ini, Mak Ijah itu bukan keturunan asli dari Cindaku, melainkan keturunan orang yang memiliki ilmu dari Cindaku, ilmu tuntutan dari manusia harimau. Nah, yang dimiliki Wak Ilyas, yang akan saya ceritakan, yang kita bahas di video kali ini, merupakan Wak Ilyas ini adalah anak cucu terakhir, garis keturunan terakhir dari Datuk Pingai, yang merupakan salah satu Raja Cindaku, Raja manusia harimau yang ada di Provinsi Jambi, yang ada di Kerinci. Mungkin nanti ketika saya menceritakan tentang kisah hidup Wak Ilyas, apalagi ketika saya membahas tentang datuk dari Wak Ilyas ya, almarhum Datuk Pingai, mungkin sedikit ada gangguan ya, atau terdengar sesuatu yang agak aneh, atau melihat gelagat saya agak aneh, mohon maaf. Itu mungkin di luar ini ya, di luar konsentrasi saya atau di luar apa yang saya inginkan, karena memang sebelum saya menceritakan kisah ini saja, saya sudah merasakan aura yang ada di ruangan ini sudah sangat berbeda. Ya, bisa dilihat bulu tengkuk saya sudah mulai merinding. Wallahu a'lam, mungkin Datuk Pingai yang akan kita bahas di video ini mungkin sudah hadir di sekitaran rumah ini. Wallahu a'lam bisawab. Itu hanya Allah lah yang bisa menjawab kebenarannya. Tapi energi yang saya rasakan kali ini memang sangat luar biasa. Tidak seperti biasanya. Tidak ketika saya menceritakan kisah-kisah misteri biasanya. Nah, jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memulai menceritakan kisah hidup dari Wak Ilyas. Wak Ilyas ini merupakan asli orang Kerinci. Beliau kenal dengan ayah saya sudah lama sekali, puluhan tahun yang lalu. Bahkan ayah saya mengatakan sebelum saya lahir di tahun 91, ayah saya sudah kenal dekat dengan Wak Ilyas. Yang mana pada saat itu Wak Ilyas ini masih ugal-ugalan. Kalau orang Jambi bilang sebagai dukun masak mentah.
Wak Ilyas ini mau melakukan apa sajalah, yang penting dia puas, yang penting dia bisa menguji ilmunya. Tapi ayah saya mengatakan, yang menonjol sekali ya kelebihan yang dimiliki Wak Ilyas ini adalah tentang makhluk-makhluk gaib, makhluk yang tak kasat mata. Wak Ilyas ini bisa manggil makhluk gaib ya. Misalnya di rumah kita ada sosok genderuwo, ada sosok gaib lainnya, itu Wak Ilyas bisa memanggil, bisa berkomunikasi. Wak Ilyas bisa melakukan mediumisasi. Sosok itu bisa masuk ke dalam raga Wak Ilyas. Wak Ilyas dalam keadaan kesurupan ya, dia bisa menceritakan semua apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Dan yang kedua, spesialis dari Wak Ilyas ini, kemampuan yang paling menonjol dari Wak Ilyas ini adalah ilmu cindung atau ilmu adung. Tapi nanti akan saya ceritakan semua detailnya ya, yang sudah dibagikan Wak Ilyas tadi sore, gimana dia dapat ilmu-ilmu itu dan sebagian ilmu yang dimiliki oleh Wak Ilyas. Dia mengatakan, keturunan kami ini, diri kami ini bukan sembarangan. Kami merupakan anak keturunan dari Raja Cindaku yang bernama almarhum Datuk Pingai. Jadi ketika ayah saya bertemu dengan Wak Ilyas, kondisi Wak Ilyas ini kalau orang Jambi bilang kesadarannya tuh setengah ya, karena pada saat ayah saya bertemu dengan Wak Ilyas, dia ini sedang dipengaruhi oleh sosok gaib. Ceritanya begini, Wak Ilyas ini sering diajak orang pergi untuk ngelok ya, kalau bahasa Jambi itu bilang untuk mencari keberuntungan lah, untuk mencari nomor togel. Tapi Wak Ilyas ini batinnya sebenarnya tuh nggak mau ngikuti kemauan teman-temannya, tapi ya karena teman yang ngajak Wak Ilyas bilang, akhirnya Wak Ilyas pergilah ke salah satu makam keramat yang ada di Jambi ya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Makam keramat itu memang dikenal sangat angker sekali. Ketika Wak Ilyas melakukan mediumisasi ya, ingin memanggil sosok gaib yang ada di makam keramat itu, Wak Ilyas ini kesurupan. Namun sosok itu nggak mau keluar dari tubuh Wak Ilyas. Dia mengatakan ya, makam itu sudah direnovasi, makam itu sudah dipugar. Jadi trali dari makam itu tuh ujungnya tuh tajam, besi tajam semua, layaknya seperti kuburan biasa lah ya, yang dipagari trali. Wak Ilyas ini dalam keadaan kesurupan, berjalan di atas trali tersebut, di atas runcingan besi yang menjadi puncak dari trali itu. Wak Ilyas ini berjalan di atas itu. Tapi Wak Ilyas ini, ketika dia mencoba untuk mengeluarkan sosok gaib yang menguasai dirinya, sosok itu nggak mau keluar. Sampai-sampai teman-teman Wak Ilyas yang mengajak Wak Ilyas ngelok di sana, semuanya pada kabur. Sampai Wak Ilyas ini sadar tuh pagi-pagi. Warga sekitar tuh udah panik. Melihat apa yang dilakukan Wak Ilyas semalam itu sudah panik. Warga gak berani deketin Wak Ilyas karena ya memang apa yang dilakukan Wak Ilyas pada malam itu yo cukup mengerikan lah ya, menurut cerita warga. Akhirnya sosok itu menjelang subuh keluar dari tubuh Wak Ilyas. Wak Ilyas pun pingsan. Ketika dia sadar, dia melihat di sekitar tuh teman-temannya tuh udah nggak ada lagi. Dia melihat hari udah pagi, dia bilang warga sekitar udah rame. Akhirnya Wak Ilyas memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, ya, ketika sore hari, Wak Ilyas sudah merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sebelum azan maghrib berkumandang, ya, ketika senja tiba, Wak Ilyas sudah melihat bayangan-bayangan yang nggak biasa dilihatnya. Yang mana Wak Ilyas ini kan memang mata batinnya kebuka. Kalau orang bilang tuh yo bisa melihat lah, indera keenamnya kebuka, bukan indigo ya. Indera keenamnya kebuka. Jadi dimensi manusia dengan dimensi alam gaib itu dilihat Wak Ilyas itu ya seperti kehidupan manusia biasa yang berdampingan. Tapi pada sore hari itu sebelum maghrib ya, ketika senja turun, Wak Ilyas melihat pemandangan yang berbeda. Beberapa sosok gaib yang dilihatnya yang menurut Wak Ilyas ini aneh. Sosok gaib yang tidak pernah dilihat Wak Ilyas di sekitaran rumahnya. Ketika pada malam hari, lagi-lagi di sini Wak Ilyas kesurupan. Kesurupan sosok gaib yang menguasai makam keramat tempat Wak Ilyas ini ngelok. Nah, singkat cerita, kurang lebih hampir 2 bulan. Setiap malam Wak Ilyas ini kesurupan. Bahkan ketika ayah saya bertemu dengan Wak Ilyas, kesadarannya itu yo 50-50. Ayah saya mengatakan rambut Wak Ilyas pada saat itu gondrong, badan kurus, matanya tuh merah. Disinilah ayah saya bertemu dengan Wak Ilyas dan alhamdulillah ayah saya dapat membantu Wak Ilyas, dan disinilah
terjalin hubungan saudara antara ayah saya dengan Wak Ilyas. Nah, dari situ ayah saya dekat dengan Wak Ilyas. Ayah saya melihat Wak Ilyas ini memiliki kemampuan yang tidak biasa dimiliki oleh orang banyak. Ayah saya bertanya, "Bang, asal abang dari mana? Asal usul abang ini dari mana?" Kalau saya lihat dari mata batin, kalau saya lihat dari mata zohir, ayah saya bilang, "Abang ini berbeda dengan orang lain." Nah, Wak Ilyas pun menceritakan, "Aku asli keturunan Kerinci. Aku lahir di Kerinci, aku dibesarkan di Kerinci." Wak Ilyas pun mengatakan, "Kami bukan anak keturunan sembarangan. Datukku merupakan raja terakhir dari Cindaku. Raja terakhir dari manusia harimau yang ada di Kerinci. Wajarlah," bapak saya bilang, "abang memiliki kemampuan yang tidak biasa dimiliki oleh orang banyak." Jadi, setelah ayah saya tahu Wak Ilyas ini memiliki kemampuan yang tidak biasa dia miliki, disitulah kedekatan ayah saya mulai dekat dengan Wak Ilyas. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun ya, hampir 40 tahun ayah saya bilang, beliau dekat dengan Wak Ilyas, alhamdulillah sampai hari ini. Dan tadi ketika saya datang ke rumah Wak Ilyas, saya datang untuk silaturahmi ya, untuk melihat kondisi Wak Ilyas. Dia menceritakan lagi, sebenarnya Wak ini udah tua, dia bilang. Usianya sudah 80 tahun lebih. Bahkan keluarga Wak, orang-orang di sekitar kampung ini udah bilang umur Wak ini udah tidak panjang lagi, dia bilang. Tapi Wak bilang, "Apa yang kalian katakan itu tidak benar. Aku masih mau hidup, aku masih sehat, tapi memang kondisi kesehatan Wak Ilyas ini memang udah nggak normal lagi lah." Kalau kita lihat secara mata zohir ya, kita lihat dengan penglihatan biasa, kondisi Wak Ilyas ini sangat memprihatinkan sekali. Kondisi kesehatannya sangat memprihatinkan sekali, tapi batinnya yang kuat. Wak Ilyas mengatakan, di tahun 1997, Wak Ilyas ini dapat kabar kalau di Kerinci itu ada sebuah musibah, dia bilang. Jadi Wak Ilyas dari Jambi berangkatlah ke Kerinci untuk menemui almarhum Datuk Wak Ilyas yang dikenal sebagai Datuk Pingai ya, manusia harimau. Jadi datanglah Wak Ilyas menemui almarhum Datuk Pingai. Tapi ketika Wak Ilyas sampai ke Kerinci, Datuk Pingai sudah meninggal dunia. Itulah yang menjadi sebuah penyesalan yang ada di diri Wak Ilyas sekarang. Kenapa aku nggak ketemu sama Datuk Pingai? Coba saja, ketika di tahun 1997 Wak Ilyas dapat bertemu dengan Datuk Pingai. Wak Ilyas lah yang mewarisi seluruh ilmu dari Datuk Pingai. Wak Ilyas lah yang bisa berubah menjadi Cindaku. Tapi di sini Wak Ilyas bilang, walaupun Wak Ilyas tidak dapat bertemu dengan Datuk Pingai, yang mewarisi ilmu dari Datuk Pingai, yang mewarisi garis keturunan Cindaku adalah Wak Ilyas. Karena dari kecil Wak Ilyas lah yang diasuh sama Datuk Pingai. Wak Ilyas memiliki beberapa orang saudara. Semuanya hobi tentang hal mistis, semuanya hobi tentang ilmu gaib. Tapi yang dipilih oleh almarhum Datuk Pingai adalah Wak Ilyas. Dari kecil Wak Ilyas ini dibesarkan sama Datuk Pingai. Sudah banyak petua-petua diberikan Datuk Pingai kepada Wak Ilyas. Makanya ketika Wak Ilyas tumbuh dewasa, tidak banyak Wak Ilyas bilang, ya, guru dari Wak Ilyas itu nggak banyak, tapi kemampuan yang dimiliki Wak Ilyas ini tuh luar biasa. Karena apa? Karena titipan dari almarhum datuknya, Datuk Pingai. Jadi saya bertanya kepada Wak Ilyas, jadi Wak, kalau Wak dapat bertemu dengan Datuk Pingai di tahun 97 itu jadi gimana Wak? Wak Ilyas bilang, yo, aku bakal jadi Cindaku, dia bilang. Seperti apa yang dikatakan Wak Ilyas ya di video yang sudah sahabat-sahabat lihat di depan tadi. Ya, tapi mungkin Allah berkehendak lain. Allah tidak mempertemukan Wak Ilyas dengan Datuk Pingai. Jadi sedikit Wak Ilyas menceritakan kisah hidup dari Datuk Pingai. Datuk Pingai ini dia tinggal bukan di desa, ya, jauh dari desa di dalam hutan. Datuk Pingai ini mendirikan sebuah pondok yang terbuat dari kayu hutan. Nah, lantai dari pondok itu bukan papan, melainkan kayu bulat yang ukurannya sebesar pergelangan tangan ini.
dibuat jarang-jarang, ya, seperti dibuat kayak trali gitulah, nggak rapat. Saya tanya sama Wak Ilyas, kok dibuat kayak gitu Pak? Ya iyalah, Wak Ilyas bilang, almarhum Datuk Pingai semasa hidupnya itu sudah tumbuh buntut, layaknya seperti harimau. Jadi kalau dia duduk di lantai, kalau dia duduk bersila, buntutnya tuh turun ke bawah. Main-main ke bawah, ya kayak buntut harimau lah dia bilang. Tapi kalau lantai itu dibuat datar, kayak semen lah, kayak lantai pondok pada umumnya, papan itu disusun rata kayak gitu, buntut dari Datuk Pingai itu bakal ketindihan dia bilang. Jadi pondok Datuk Pingai itu dibuatlah seperti itu. Nah, jadi di tahun 97 Datuk Pingai ini sudah meninggal dunia, yang mana beliaulah merupakan garis keturunan dari Cindaku, manusia harimau yang ada di Kerinci. Wak Ilyas mengatakan setelah tahun 1997 ketika Datuk Pingai sudah meninggal dunia, manusia harimau atau Cindaku itu sudah tidak pernah lagi turun ke desa. Sudah tidak pernah lagi terdengar ada Cindaku yang memakan korban. Sudah tidak terdengar lagi ada penampakan harimau jadi-jadian. Karena sebelum Datuk Pingai meninggal, batas wilayah Cindaku itu dikunci. Wak Ilyas mengatakan, untuk masuk ke desa ya, untuk melewati desa Cindaku ini, ya, itu melewati 3 sungai. Ketika manusia harimau atau Cindaku keluar dari desa Cindaku, mereka melewati 3 sungai tersebut. Ya. Ketika mereka melewati sungai ketiga, mereka tuh berubah menjadi harimau. Namun ketika kembali lagi, ya, harimau ini yang sudah keluar dari desa Cindaku melewati 3 sungai. Dari desa dia melewati 3 sungai masuk ke desa Cindaku, mereka akan berubah. Wujudnya layaknya seperti manusia. Kisah ini saya sudah ceritakan, ya, sepenggal cerita ini sudah saya ceritakan di kisah Cindaku manusia harimau di video yang pertama. Ya, itu saya ambil sedikit dari cerita dari Wak Ilyas ini. Nah, ini sekarang benar-benar saya ceritakan semua karena saya sudah mendapatkan izin dari Wak Ilyas dan Wak Ilyas pun sudah menceritakan sendiri kepada saya. Jadi, kembali untuk ilmu yang dimiliki sama Wak Ilyas. Ketika Wak Ilyas ini sedang sakit parah ya, orang-orang sudah mengira umur Wak Ilyas ini udah nggak panjang lagi. Bahkan abang saya Raden Sulaiman mengatakan ketika dia datang membesuk Wak Ilyas, ya 3 minggu yang lalu ya, tepatnya ya kurang lebih 1 bulan yang lalu lah, tepatnya di malam Jumat juga, abang saya datang ke sana melihat kondisi Wak Ilyas ini memang sudah sangat parah sekali. Dia cuma bisa melihat ke atas, keringat bercucur keras, keluarganya sudah kumpul, ada yang bacain Yasin. Abang saya bilang, yo, nggak nyangka lah kalau dia bisa bertemu dengan Wak Ilyas tadi sore dengan kami. Kondisi Wak Ilyas memang berubah drastis. Ketika abang saya 1 bulan yang lalu menemui Wak Ilyas, saat itu dia sedang terbaring ya, sakitnya sedang kumat. Wak Ilyas bilang sama abang saya, Den, kamu jangan ikut-ikutan khawatir kayak orang-orang ini. Kamu yakinlah, Wak belum mati. Kalau Datuk Pingai belum manggil Wak nggak bakal mati. Jadi di sini menimbulkan pertanyaan bagi abang saya. Abang saya sempat bertanya kepada bapak saya. Bapak saya menjawab, aku kenal dengan Ilyas itu sudah puluhan tahun, 40 tahun bahkan hampir 45 tahun. Ya, saya bilang, aku tahu betul kalau Ilyas itu memiliki keyakinan dengan ilmunya itu sangat tinggi. Makrifatnya putus. Nah, jadi apa yang dikatakan Wak Ilyas ya mungkin saja benar. Dia mengatakan dia belum bisa mati karena ada yang ditunggunya. Kalau Wak Ilyas mengatakan dia belum bisa mati karena datuknya belum mengizinkan dia mati. Istilahnya ilmu yang dipegang sama Wak Ilyas ini belum bisa keluar di dalam tubuhnya. Datuk Pingai yang mendampingi tubuh Wak Ilyas ini mengatakan belum. Ya berarti belum. Karena menurut keyakinan dari Wak Ilyas, rezeki pertemuan maut jodoh itu sudah Allah yang menentukan. Ketika Allah mengatakan, kamu belum mati hari ini, kita nggak bakal mati. Itulah yang membuat keyakinan yang ada di dalam tubuh Wak Ilyas ini. Dari keyakinan itu membuat pikiran Wak Ilyas ini menjadi sehat, membuat reaksi di dalam tubuhnya itu menjadi pulih kembali. Di sini kita akan sedikit mengaji tentang makrifat agar sahabat-sahabat semua tidak salah paham dengan apa yang saya katakan, dengan apa yang dimaksudkan oleh Wak Ilyas. Di sini
Wa Ilyas mengatakan, Datuk Pingai mengatakan kamu belum mati. Berarti di sini Wa Ilyas ini lebih percaya dengan Datuk Pingai daripada kekuasaan Allah. Wa Ilyas mengatakan rezeki pertemuan maut jodoh itu Allah yang sudah menentukan. Kekuatan yang ada di tubuh Wa Ilyas, kekuatan yang dimiliki oleh Datuk Pingai, itu semua adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka ini hanya pelantaran dari kekuatan yang Allah berikan. Setelah kita meminta kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, berikanlah aku kekuatan. Disitulah makrifat dari Wa Ilyas, makrifat dari kekuatan ilmu kebatinan itu dilakonkan, dijalankan. Jadilah ilmu tersebut akan jadi. Karena tanpa keyakinan dengan hal yang gaib, sesuatu itu tidak akan terjadi. Nah, mungkin kalau diceritakan lagi mungkin panjang lebar. Insya Allah nanti akan saya bagi satu sesi untuk mengaji tentang ilmu makrifat dalam ilmu gaib. Nah, jadi ya Wa Ilyas mengatakan seperti itu. Terbukti orang yang mengira Wa Ilyas ini sudah umurnya udah nggak panjang lagi, ya ternyata alhamdulillah Wa Ilyas masih diberikan kesehatan. Karena di dalam keyakinan Wa Ilyas, Allah belum menakdirkan sekarang ini aku mati. Itulah yang ditanamkan Wa Ilyas dalam hati ya. Jadi untuk apa kalian nangis-nangis, kalian ngumpulin dukun? Wa Ilyas bilang, sampai 9 dukun datang untuk mengobati Wa Ilyas ini, untuk nyabut ilmu yang ada dalam tubuhnya itu biar Wa Ilyas ini cepat mati. Itu gak berhasil karena Wa Ilyas bilang, gak ada lagi ilmu di dalam tubuh aku ini sudah aku buang semua. Kalian tuh salah. Yang nyangkut di dalam diri aku ini bukan kesalahan aku, bukan ilmu yang aku pelajari selama ini yang membuat aku susah mati, itu bukan. Kalian tuh salah. Dukun-dukun yang kalian bawa tuh salah semua kajinya. Aku belum bisa mati sekarang karena Allah belum mengizinkan aku mati. Ya, jadi gimana aku mau mati? Nah, disinilah ya kita harus lebih teliti lagi mengkaji tentang yang gaib. Ya, jangan bilang Wa Ilyas ini semasa hidupnya dukun masak mentah. Kasar ngomongnya kayak gitu. Ilmu cindung dia ada, ilmu manusia harimau dia ada. Orang mengira Wa Ilyas ini susah mati karena ilmu yang dituntutnya. Itu salah, Wa Ilyas bilang. Dan saya pun mengatakan apa yang dikatakan Wa Ilyas itu benar. Dukun datang, dukun pertama datang. Habis badan Wa Ilyas ini dipencet-pencetnya, ditusuk-tusuk pakai jarum. Alasan dukun itu dilukain lah tubuh Wa Ilyas itu biar energi negatif di dalam tubuh Wa Ilyas ini bisa keluar. Ya, ilmu gaib itu bisa keluar. Wa Ilyas bilang, ngapain kamu nyakitin tubuh aku, sakit, dia bilang. Ya, nggak berhasil. Apa yang dilakukan dukun itu nggak berhasil. Datang lagi dukun yang berasal dari tanah Jawa. Begitu duduk di rumah Wa Ilyas, begitu bertatapan dengan Wa Ilyas, dukun itu bilang, kamu ngapain manggil kami ke sini? Ngomong sama anak Wa Ilyas, bapak kamu tuh lebih hebat dari aku. Dia tahu, dia bisa mengobati dirinya sendiri. Dukun kedua pulang, sampailah di dukun yang ke-9. Pada malam Jumat yang lalu, dukun itu datang memeriksa Wa Ilyas. Dukun itu bilang, ada sesuatu yang mengganjal di tubuh Wa Ilyas. Ada ilmu yang nyala, ada ilmu yang nyangkut. Wa Ilyas bilang, ya kalau memang bisa kamu lepas, lepas. Kalau aku mati sekarang gara-gara ilmu itu lepas dari tubuh aku, tuh aku ikhlas. Tapi aku memiliki keyakinan kalau hari ini belum ajal aku. Dukun itu pun memulai melakukan ritual. Wa Ilyas bilang, banyaklah jampi-jampi yang diucapkannya, namun hasilnya nih. Wa Ilyas masih tetap terbaring dengan napas yang ngap-ngapan, dengan keringat yang bercucuran keras. Wa Ilyas mengatakan, ketika orang-orang itu datang, dukun-dukun itu datang, energinya itu berbeda. Dia bilang. Karena apa yang ada di dalam tubuh Wa Ilyas yang mau dicoba dilepaskan sama dukun-dukun itu tuh bukan sembarangan, Wa Ilyas bilang. Apa yang ada di tubuh Wa Ilyas, kekuatan yang masih tersisa ya. Karena Wa Ilyas bilang ilmu-ilmu yang lain di dalam tubuhnya itu sudah dibuangnya semua, sudah dilepaskannya semua. Cuman satu ilmu lah yang tidak bisa dilepaskan, yaitu ilmu keturunan, ilmu cindaku yang ada di dalam tubuh Wa Ilyas. Datuk Pingai yang selalu mendampingi Wa Ilyas. Bahkan di sini Wa Ilyas mengatakan, nantilah, kata dia, kalau kondisi Wa mulai fit lagi, Wa pengen manggil almarhum Datuk Pingai.
ada sesuatu yang ingin Wak tanyakan kepada Datuk Pingai. Karena belakangan ini Wak dengar kampung kami ya di daerah dekat tempat tinggal Wak Ilyas ini mulai diteror oleh sosok harimau. Harimau jadi-jadian. Wak Ilyas bingung. Semestinya harimau jadi-jadian tersebut tuh udah nggak bisa keluar lagi. Loh, kok sekarang harimau jadi-jadian itu bisa keluar? Kenapa? Dan yang bisa menjawab itu semua cuma Datuk Pingai. Karena Datuk Pingai lah penguasa terakhir dari alam Cindaku, alam manusia harimau. Bahkan di beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sekitar 1,5 hampir 2 bulan yang lalu lah, sempat heboh di Jambi ini. Beberapa warga di daerah Merangin meninggal dunia diterkam harimau. Dan Wak Ilyas mengatakan kejadian itu merupakan kejadian yang dilakukan oleh Cindaku, manusia harimau. Walaupun beberapa pakar ya, termasuk juga orang kehutanan mengatakan harimau yang memangsa manusia di daerah Merangin yang sudah menelan korban sebanyak 2 orang itu merupakan harimau liar. Ya, salah satu harimau yang sudah ditangkap, yang dianalisir sebagai harimau yang menerkam warga itu sudah ditangkap. Namun setelah harimau pertama ditangkap, ya, kejadian kedua pun masih terjadi. Salah satu warga yang sedang berada di kebun karetnya tiba-tiba diterkam harimau. Jadi Wak Ilyas mengatakan kemungkinan besar semua ini dilakukan oleh Cindaku, manusia harimau. Karena bisa dikatakan ya, ketika warga kampung sekitar yang berada di daerah perbatasan Cindaku dengan kampung manusia melakukan sebuah kesalahan, Cindaku akan keluar untuk menuntut balas. Dan sebenarnya kejadian ini sudah tidak terjadi lagi, Wak Ilyas bilang. Karena setelah kematian almarhum Datuk Pingai, tabir gaib atau pintu gerbang dari kerajaan Cindaku itu sudah tertutup. Nah, jadi Wak Ilyas mengatakan insya Allah dalam waktu dekat dia akan menghubungi saya untuk melakukan mediumisasi, untuk berdialog, menanyakan kejadian ini kepada Datuk Pingai. Dan ada juga yang ingin ditanyakan sama Wak Ilyas tentang penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Wak Ilyas bilang, yo kalau bisa jangan lama-lama lah, kekuatan itu ada di dalam diriku. Pertama, anak biniku sudah malu. Warga bilang aku susah mati gara-gara ilmu. Terus juga Wak Ilyas bilang, yo menderita sekali. Dia bilang, Wak Ilyas sekarang nih, ya dia sudah kembali kepada jalan tauhid. Dia sudah mengikhlaskan semua dengan apa yang sudah terjadi. Dan di sini Wak Ilyas mengatakan banyak masa hidupnya tuh banyak perbuatan salah yang dilakukan oleh Wak Ilyas. Wak Ilyas dulu pernah berguru dengan salah seorang yang ada di Serampas, yang mana daerah Serampas ini merupakan, kalau di Jambi ya, kalau untuk di bidang-bidang mistis atau di bidang ilmu gaib, di daerah Serampas itulah zona merahnya. Banyak orang yang memiliki ilmu cindung, banyak orang yang memiliki ilmu tikam bayang, banyak orang yang memiliki ilmu adum, banyak orang yang memiliki ilmu santet. Wak Ilyas sempat berguru di sana, makanya Wak Ilyas mengatakan dia paham betul dengan yang namanya cindung, dia paham betul dengan yang namanya adum, karena ilmu itu ada pada Wak Ilyas. Tapi alhamdulillah, Wak Ilyas bilang, sekarang ilmu itu sudah dibuangnya semua. Dan alhamdulillah juga Wak Ilyas bilang, semasa Wak Ilyas masih ugal-ugalan, banyak orang yang datang untuk meminta Wak Ilyas melepas cindung. Ya, kasar ngomong, upahan lah ya. Ada orang yang punya masalah pribadi, Wak Ilyas diminta untuk melepas cindung untuk menyakiti orang-orang tersebut. Wak Ilyas bilang, enggak. Karena ilmu yang aku miliki bukan untuk sembarangan dilepas. Kalau kita sembarangan melepas ilmu yang kita miliki, kita nggak mikiri hari tua, kita nggak mikiri nanti ketika kita mati. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah urusan kita dengan Allah, namun hablum minan nas itu urusan kita ketika hidup di dunia ini. Urusan kita dengan sesama insan, sesama umat yang ada di dunia ini. Wak Ilyas nggak mau melakukan itu. Wak Ilyas mengatakan ilmu adum, ilmu cindung yang dipegang sama Wak Ilyas itu untuk mengobati. Kalau ada orang datang ke rumahnya, ya,
dilihat sama Wak Ilyas, gejala-gejalanya itu dekat dengan gejala orang yang terserang cindung atau adung, Wak Ilyas bisa mengobatinya karena dia memiliki ilmu tersebut. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu cindung, ilmu adung lah yang bisa mengobati orang yang terkena cindung atau adung. Itulah yang digunakan Wak Ilyas untuk mengobati orang-orang. Nah, jadi Wak Ilyas mengatakan, sampai hari ini pun kekuatan dari Datuk Pingai masih dipegang sama Wak Ilyas karena beliau merupakan garis keturunan terakhir. Wak Ilyas bilang, yo alhamdulillah ya, dia nggak sempat ketemu dengan Datuk Pingai di tahun 1997 karena beliau ketika pulang ke Kerinci, Datuk Pingai sudah meninggal dunia. Saya bilang sama Wak Ilyas, Wak, jangan-jangan Wak ini meninggalnya nanti nunggu tubuh buntut, saya bilang. Karena sepengetahuan saya, Wak, orang-orang yang memiliki ilmu cindaku, saya bilang, atau yang mendalami ilmu harimau, itu rata-rata kalau sudah pakem kayak Wak kayak gini, saya bilang, ya itu meninggalnya nanti ketika mereka sudah tumbuh buntut. Wak Ilyas bilang, alhamdulillah, dia bilang, apa yang saya pegang, apa yang ada di dalam tubuh Wak sekarang ini tidak seperti itu. Ya memang benar, orang-orang yang mendalami ilmu cindaku itu matinya tumbuh buntut. Seperti datuk saya, almarhum Datuk Pingai, buntutnya panjang, Wak Ilyas bilang, karena keturunan dari cindaku itu memang setengah dari tubuhnya itu sudah harimau. Tapi di sini Wak Ilyas bilang, yang tidak bisa berubah tuh tapak kakinya. Jari kaki dari harimau cindaku dengan harimau biasa itu berbeda. Harimau cindaku tapak kakinya 5, layaknya seperti jari kaki manusia. Tapi di sini harimau biasa, harimau asli itu tapak kakinya cuma 4. Disitulah bisa kita bedakan ketika teror yang ada di kampung, misalnya ada teror terlihat harimau, carilah cepat jejak kakinya, lihat jejak kaki dari harimau tersebut 4 atau 5. Kalau jejak kakinya 4 berarti itu harimau asli ya, atau harimau hutan. Namun kalau jejak kakinya 5, itu merupakan adalah cindaku atau manusia harimau. Jadi Wak Ilyas di sini juga sempat menceritakan beberapa pengalaman-pengalaman yang dilalui sama Wak Ilyas. Mungkin ceritanya akan saya sambung di video selanjutnya. Nah, di kisah ini saya cuma sedikit menjelaskan latar belakang dari Wak Ilyas. Masih banyak kisah misteri dari Wak Ilyas yang akan saya angkat. Saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua di sini. Saya mohon untuk sahabat-sahabat semua turut mendoakan untuk kesembuhan Wak Ilyas, agar Wak Ilyas diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, agar dapat berbagi pengalaman misteri untuk sahabat-sahabat semua. Kalau kondisi Wak Ilyas memungkinkan, dalam waktu dekat saya akan datang lagi mengunjungi Wak Ilyas. Nah, untuk sahabat-sahabat yang selalu mengatakan nggak malu apa menceritakan pengalaman buruk, menceritakan aib yang telah dilakukan di masa lalu, apalagi tentang ilmu-ilmu seperti yang saya ceritakan, tentang ilmu-ilmu yang ada di Jambi, itu merupakan aib. Banyak yang berkomentar seperti itu. Di sini saya ingin menjelaskan. Sebuah kisah misteri saya buat untuk mengangkat kisah nyata. Saya memiliki mutu. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Itulah sebuah kisah misteri. Sebuah kisah misteri pengalaman hidup yang pernah kita alami. Kita ungkapkan di sini untuk menjadi pembelajaran. Untuk apa kita malu kepada insan? Untuk apa kita malu kepada manusia? Tapi kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan kesalahan di masa lalu, malu nggak kita sama Allah? Enggak kan? Apakah kita harus malu dengan manusia? Untuk apa kita malu mengungkap sebuah kebenaran untuk menjadi sebuah pelajaran hidup? Mungkin saja kisah dari Wak Ilyas ini bisa sedikit kita ambil hikmah dan pelajaran untuk ke depan, untuk menjadi pegangan kita ke depan, bahwa sesungguhnya ilmu apapun yang kita pegang, ilmu apapun yang kita gunakan, itu tergantung batin kita sendiri. Tidak ada sesuatu yang sia-sia Allah ciptakan di muka bumi ini. Tidak ada. Semuanya bermanfaat, tergantung kitanya.
Kemana kita akan membawa kaki ini melangkah? Disitulah tujuan akhir dari kehidupan kita. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf untuk cerita rumah kontrakan pocong yang merupakan pengalaman pribadi dari kehidupan saya agak sedikit tertunda karena saya memilih untuk terlebih dahulu mengangkat kisah hidup dari Wak Ilyas. Mungkin kisah pocong akan saya lanjutkan setelah video ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel Riwijaya sebuah kisah misteri terus berkembang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap, salah kalimat dalam penyampaian kisah ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.